Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Adelia Novianti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada videoku kali ini, di sini aku ingin memberikan informasi beserta penjelasan mengenai konseling realitas yang terdapat di Program Studi Bimbingan dan Konseling. Ada yang penasaran gak sih, apa sih itu konseling realitas? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak bersama ya videonya. Happy watching! Konseling realitas. Apa sih yang dimaksud dengan konseling realitas itu? Konseling realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Konseling realitas lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa lalunya. Sehingga yang paling dipentingkan adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Konseling realitas dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep reality terapi dalam bukunya Mental Health or Mental Illness. Dalam pandangannya, Glasser mempunyai pandangan bahwa semua manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, sedangkan kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan dicintai dan mencintai, dan kebutuhan akan penghargaan terhadap dirinya. Kedua kebutuhan tersebut dapat digabungkan dan disebut sebagai kebutuhan identitas. Nah, selanjutnya terdapat beberapa jenis materi yang akan aku jelaskan di dalam konseling realitas, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, yang kedua, pribadi yang menyimpang, yang ketiga, tujuan konseling realitas, yang keempat, karakteristik konseling realitas, yang kelima, peran konselor, dan yang keenam, teknik konseling realitas. Materi pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Glasser berpandangan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar yaitu cinta dan harga diri merupakan peristiwa belajar. Orang yang telah terpenuhi kebutuhannya akan dapat memerintah kehidupannya sendiri menggunakan prinsip 3R. Prinsip 3R, apa sih itu 3R? 3R yaitu yang pertama, right. Right yaitu ukuran atau norma yang diterima secara umum di mana tingkah laku dapat diperbandingkan. Yang kedua, responsibility yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga, reality yaitu acuan nyata bagi pemenuhan kebutuhan pribadi. Agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, maka ia harus belajar tentang norma-norma, bertingkah laku secara bertanggung jawab, serta memahami dan mampu menghadapi kenyataan. Pada perkembangan selanjutnya, Glasser memperluas uraian tentang kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, Glasser berpandangan bahwa manusia selalu berupaya mengendalikan dunia dan dirinya untuk memuaskan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan, kebutuhan untuk memiliki, kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan, kebutuhan untuk memperoleh kebebasan, dan kebutuhan untuk memperoleh kesenangan. Materi kedua yaitu asumsi perilaku bermasalah.
Wah, apa ya itu? Konseling realitas pada dasarnya tidak mengatakan bahwa perilaku individu itu sebagai perilaku yang abnormal. Konsep perilaku menurut konseling realitas lebih dihubungkan dengan berperilaku yang tepat atau berperilaku yang tidak tepat. Menurut Glasser, bentuk dari perilaku yang tidak tepat tersebut disebabkan karena ketidakmampuannya dalam memuaskan kebutuhannya akibat kehilangan sentuhan dengan realitas objektif. Dia tidak dapat melihat sesuatu sesuai dengan realitasnya, tidak dapat melakukan atas dasar kebenaran, tanggung jawab, dan realitas. Meskipun konseling realitas tidak menghubungkan perilaku manusia dengan gejala abnormalitas, perilaku bermasalah dapat disepadankan dengan istilah identitas kegagalan. Identitas kegagalan ditandai dengan keterasingan, penolakan diri dan irasionalitas. Nah, perilakunya menunjukkan kaku, tidak objektif, lemah, tidak bertanggung jawab, kurang percaya diri, dan menolak kenyataan. Materi ketiga yaitu tujuan konseling realitas. Pada dasarnya, tujuan dari konseling realitas adalah sama dengan tujuan dari kehidupan manusia, yaitu membantu individu untuk mencapai sukses identiti. Seorang individu untuk memenuhi kepuasan terhadap kebutuhan tersebut perlu diperhatikan 3R. 3R yaitu seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, yaitu right, responsibility, dan reality. Secara garis besar, tujuan konseling realitas adalah yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, agar dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang ingin dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Materi keempat yaitu karakteristik konseling realitas. Yang pertama, penekanan pada pilihan dan tanggung jawab. Konseling realitas menekankan pada pentingnya pilihan dan tanggung jawab individu dalam berperilaku. Karena individu memilih apa yang ia lakukan, berarti bahwa individu tersebut hendaknya bertanggung jawab terhadap perilaku yang dipilihnya. Untuk itu, konselor hendaknya membantu individu menyadari adanya fakta bahwa individu tersebut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Yang kedua, penolakan terhadap transferensi. Transferensi merupakan cara konselor dan konseli menghindar untuk menjadi diri mereka sendiri dan menjadi apa yang dikerjakan saat ini. Hal tersebut tidak realistis bagi konselor untuk menjadi orang lain dan bukan menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, penekanan konseling pada saat sekarang. Beberapa konseli yang datang kepada konselor yakin bahwa masalahnya berawal dari masa lalu dan mereka harus merevisi masa lalu tersebut agar mereka dapat terbantu melalui konseling. Glasser tidak menyetujui pandangan bahwa kita harus memahami dan merevisi masa lalu agar dapat berfungsi dengan baik saat ini. Menurutnya, kesalahan apapun yang dibuat pada masa lalu tidaklah berhubungan dengan masa sekarang. Kita dapat memuaskan kebutuhan kita pada saat sekarang. Yang keempat, penghindaran dari pemusatan perilaku bermasalah. Pemusatan pada gejala-gejala perilaku bermasalah akan melindungi konseli dari kenyataan hubungan saat ini yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, konseling realitas meluangkan waktu sedikit mungkin terhadap gejala-gejala perilaku bermasalah tersebut, karena hal tersebut hanya berlangsung selama gejala-gejala tersebut diperlukan untuk menangani hubungan yang tidak memuaskan atau ketidakpuasan pemenuhan kebutuhan dasar. Materi kelima yaitu peran konselor. Yang pertama, motivator. Motivator mendorong konseli untuk menerima dan memperoleh keadaan nyata, baik dalam perbuatan maupun harapan yang ingin dicapainya.
dan merangsang klien untuk mampu mengambil keputusan sendiri sehingga klien tidak menjadi individu yang hidup selalu dalam ketergantungan yang dapat mempersulitkan dirinya sendiri. Yang kedua, penyalur tanggung jawab, yaitu memberikan wewenang kepada konseli berupa keputusan terakhir berada di tangan konseli dan konseli sadar, bertanggung jawab, dan objektif serta realistik dalam menilai perilakunya sendiri. Yang ketiga, moralis. Peran konselor sebagai moralis yaitu yang memegang peranan untuk menentukan kedudukan nilai dari tingkah laku yang dinyatakan kliennya. Konselor akan memberi pujian apabila konseli bertanggung jawab atas perilakunya. Sebaliknya, akan memberi celaan bila tidak dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang keempat, guru. Peran konselor sebagai guru yaitu yang berusaha mendidik konseli agar memperoleh berbagai pengalaman dalam mencapai harapannya. Yang kelima, pengikat janji atau kontraktor. Artinya, peranan konselor punya batas-batas kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan konseli yang dapat dijajaki, maupun akibat yang ditimbulkannya. Materi keenam yaitu teknik konseling. Teknik konseling yang akan aku jelaskan di sini yaitu teknik umum yang dapat dipakai secara fleksibel oleh seorang konselor. Yang pertama, personal. Menciptakan suasana hangat dan penuh perhatian terhadap klien dengan mempergunakan kata ganti saya, Anda, kita. Suasana ini mengarah kepada self-disclosing bagi klien maupun konselor. Yang kedua, lebih memfokuskan pada tingkah laku sekarang daripada perasaan atau feeling. Bukan perasaan yang penting, melainkan apa yang dilakukan. Yang ketiga, menekankan sekarang atau kekinian, yaitu menekankan berfungsinya klien sekarang bukan pada masa lalunya. Yang keempat, mempertimbangkan nilai. Klien diajak untuk menilai tingkah lakunya sendiri, apakah responsibel, menguntungkan atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kelima, merencanakan. Membuat rencana khusus untuk mengubah tingkah laku yang tidak responsibel. Yang keenam, pengukuran. Pengukuran hasrat atas rencana pengubahan tingkah laku. Yang ketujuh, tidak ada maaf. Apabila rencana yang dibuat itu tidak terlaksana atau tidak membuahkan hasil, konselor tidak bertanya mengapa, melainkan membantu klien membuat rencana baru atau selanjutnya. Dan yang kedelapan, tidak ada hukuman. Konselor tidak memberi hukuman. Justru, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk merasakan akibat dari tingkah lakunya yang salah. Sekian penjelasan dari materi konseling realitas yang telah aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.